Halo guys, welcome back again to our channel The Rizal My Hendra. Alright, setelah sekian lama nih kita tidak bikin video panjang, kali ini kita bikin video apa lagi nih? Kita bikin video riddle yang paling banyak di request. Nah, itu dia. Ini adalah konten yang paling banyak dibahas, yang banyak diminta, yaitu bikin video riddle. Tapi kita bikin yang agak panjang nih ya, karena banyak yang kangen sama konten kita nih. Guys. Oh iya, tapi sebelumnya nih kami minta maaf banget nih ya. Karena beberapa hari kemarin sempat nggak upload karena ada hal yang di luar dari duniawi ya, karena kami harus melakukan ibadah umroh. Dan ini kita baru aja balik, kira-kira baru semingguan lah. Nah, tapi untuk video pendek gue tuh waktu itu tuh sempat nyetok tuh bisa buat ngupload di sana lah ya. Jadi tetap ada video konten gue yang pendek, tapi yang video panjang gue nggak bisa karena memang sesusah itu buat bikin video panjang kayak gini. Ah iya bener nih. Jadi ini juga suara gua nih sama suara kita nih belum bener-bener balik karena kemarin sempat demam ya, kisaran 41 derajat ya waktu setelah pulang dari sana, mungkin penyesuaian segala macem lah. Tapi sekarang nih udah better banget nih, jadi makanya kita udah bisa bikin video panjang lagi. Jadi mohon dimaklumi ya guys, karena suara kami berdua nih belum bener-bener balik 100% kayak sebelumnya. Nah itu tuh dia, bener-bener. Oke, langsung aja nih ya. Nih yang pertama nih kita riddle dari gua nih ya. Oke, langsung gas. Oke. Men, sumpah hati-hati banget lah kalau lu punya tetangga yang kayak gini. Mana tahu perbuatan baik kita malah dibalas dengan cara sesadis ini. Waduh, gimana tuh? Oke, jadi ceritanya gini nih. Ini POV dari orang pertama nih ya. Moik, moik. Aku tuh terkejut mendengar suara babi di luar rumah. Aku pun keluar dan melihat tetanggaku yang memiliki peternakan. Dia tuh sedang membawa seekor babi. Dia tuh tersenyum mengarah ke arahku, menyeringai dan berkata, "Mari kita sembelih dan masak babi ini." Sebenarnya aku bukan penggemar babi, tapi aku persilahkan dia masuk ke dalam rumahku. Ya mungkin dia tahu kalau aku adalah koki yang handal. Jadinya dia membawa babi itu ke rumahku. Sebenarnya aku agak takut dengan tetanggaku ini. Dia suka menyembelih hewan-hewan dengan cara yang sadis, dan tampaknya dia sangat menikmati caranya membunuh hewan itu. Tapi apa boleh buat? Kan manusia harus makan. Aku juga bukan vegetarian, tapi aku belum pernah makan babi sebelumnya. Setelah itu, aku pun menyembelihnya dan memasaknya. Setelah sebelumnya memotong kecil-kecil. Aku baru tahu kalau ternyata dagingnya alot juga. Setelah merebus daging tadi agar menjadi lunak, aku pun mulai memasaknya dengan menambahkan bumbu-bumbu agar rasanya menjadi lezat. Tapi tak lupa juga, aku memasukkan saus dan kecap untuk menambah cita rasanya. Akhirnya hidangan sudah siap dan kami pun makan bersama di atas meja. Ternyata hasilnya enak juga. Padahal tadi aku sempat ragu nih memakannya, karena ini baru pertama kalinya aku makan daging ini. Ada untungnya tetanggaku datang ke rumahku ternyata. Aku jadi bisa dapat makanan enak kayak gini. Ya mungkin lain kali aku akan memasaknya lagi dengan cara yang berbeda, karena masih ada sisa daging yang bisa kusimpan di lemari es untuk kumasak nanti. Dan di sini juga aku dapat fakta baru, dan aku baru tahu kalau ternyata babi pemakan daging juga ya. Bentar. Nggak lu? Nggak gua. Diam. Kita biarkan netizen buat coba jawab dulu di komentar ya guys. Nanti kita bakal jeda videonya, dan kalian yang punya jawaban kalian sendiri kan bisa taruh jawaban kalian di komentar. Langsung aja, let's go. Alright. Anjir gue jawab deh ya. Oke, coba jawab. Enggak, itu tadi kan berarti kan dia nggak masak babinya dong, tapi memasak tetangganya yang bawain babi. Karena di ending dia baru tahu fakta juga kalau babi ternyata makan daging juga. Berarti kan nih babi nggak dimakan nih. Jadi dagingnya nggak pasti punya tetangganya dong yang dimakan. Nah, betul. Mungkin nih ya, karena si aku ini nggak suka lihat binatang diperlakukan sekasar itu, dan dia tuh udah ngeliat keseringan gitu. Akhirnya dia muak dan begitulah. Anjir. Ya maksudnya nggak langsung digituin juga ya kan? Iya salah sih. Harusnya kan diobrolin dulu gitu nggak sih? Iyalah, main makan-makan aja gitu loh. Ya oke guys, coba. Oke, gue lagi nih ya. Kalau di rumah lu ada hantu, coba pastiin dulu deh hantu apa bukan nih. Jangan malah kayak orang ini. Kenapa tuh? Nah jadi ini ceritanya POV orang pertama ya. Judulnya Kamar Berhantu nih. Aku berseru dan terbangun seketika. Rasanya tadi aku habis mimpi terjatuh dan kedebak. Tiba-tiba aku tersadar dari tidurku. Rasanya benar-benar nyata sampai jantungku berdetak kencang. Aku meraba dadaku. Ya aneh rasanya merasakan detak jantungku bisa secepat ini. Aku melihat kamar di sekelilingku dan segera bangkit dari kasur. Yang paling pertama aku lakukan adalah melihat diriku sendiri di cermin. Ku meraba wajahku dan aku merasa ya ampun, pucat sekali. Mimpi tadi kayaknya membuatku amat ketakutan nih. Tapi aku jadi sadar nih kalau aku ternyata lumayan ganteng juga. Sami. Tiba-tiba terdengar suara di luar kamarku. Sami. Suara seorang wanita dengan kesal, dan dia masuk ke dalam kamarku. Kamu gak denger ya mama panggil berkali-kali? Buruan mandi sana. Ini udah pagi. Oh,
Aku menoleh dengan gugup. "Iya mah." "Buruan," katanya. Ia menutup pintu dan aku pun segera berjalan menuju ke kamar mandi. Namun, aduh, aku tersandung waktu berjalan ke arah sana. Dengan kebingungan aku bangkit dan sekilas aku melihat bayangan hitam yang memperhatikanku dari pojok ruangan. Dia tampak melihatku dengan marah. "Siapa kau?" Di situ aku kaget, aku segera keluar dan berlari keluar kamar. Rasanya aku ingin minta pindah ke kamar lain aja karena kamarnya kayaknya berhantu. Nah, ini agak susah nih. Ini kalau memang berhantu, ya udah, maksudnya apa lagi? Enggak. Salah nih, bukan ada hantu. Oh, penculikan apa gimana? Bukan juga. Malah si aku ini adalah hantunya. Oh, oke. Kok bisa? Oke, kita jeda dulu ya. Biarkan netizen menjawab versinya masing-masing. Nah, oke, jadi ini adalah official answernya. Sebenarnya si aku adalah hantu itu sendiri. Karena di awal cerita dia tuh nggak mengenali sama wajahnya sendiri. Dia baru aja bangun dan mukanya sangat pucat kan. Dan dia nggak mengenali wanita yang memanggil tadi tuh namanya Semi. Itu ternyata yang memanggil adalah ibunya. Terus dia nggak tahu letak di mana benda-benda berada dan di dalam kamar itu sampai dia tersandung gitu. Kemungkinan dia adalah roh yang masuk ke tubuh si aku yang sebenarnya. Nah, si aku ini adalah bayangan hitam yang sedang memperhatikan dengan marah. Itu adalah rohnya si aku tuh yang sebenarnya, karena mungkin entah bagaimana jiwa mereka ini ke switch ketukar gitu. Nah, kalau dilihat-lihat kayaknya sih ini keinginan dari si roh yang baru ngambil tubuh manusia karena dia terlihat excited dibandingin takut. Ah, iya bener juga ya. Iya iya, make sense juga. Nah, sebenarnya dia tuh tahu-tahu aja kalau dia tuh jin, tapi dia kayak ngetaunting gitu dan bilang iya ada hantu gitu. Karena selama ini dia yang udah digituin sama manusia, makanya makin marah lah yang jiwa aslinya yang ada di badan warna hitam tadi. Oh bener bener. Oke, oke, gue lagi nih ya. Nah, iya gitu. Oke, coba sikat. Cerita riddle ketiga nih. Judulnya nih Kamar Anakku. Nah, anakku yang masih kecil mengeluh tentang seseorang yang masuk ke kamarnya. Aku selalu berpikir itu tuh hanyalah imajinasi anakku. Tapi semuanya berubah ketika aku mengajak anakku menghabiskan liburan semesternya selama sebulan ke rumah neneknya yang ada di luar kota. Rumahku jadi cukup kotor karena tak pernah dibersihkan. Begitu pula lantainya yang tampak berdebu. Nah, di kamar anakku, aku melihat jejak kaki di atas lantai. Jejak kaki itu dimulai dari pintu anakku terus hingga ke jendela. Bahkan aku juga menemukan jejak kaki itu di bawah tempat tidur anakku. Astaga, berarti ada yang mendiami rumah kami selama kami pergi. Apakah ini adalah orang yang dibicarakan anakku? Nah, udah ceritanya sampai segitu doang. Kira-kira apa yang ada dari cerita ini? Gue tahu. Ntar gue jawab. Bener lu ya, tahu? Tahu gue. Jeda dulu, coba jeda. Oke, kita coba jeda videonya. Coba kalian komentar versi kalian sendiri di bawah. Alright, coba jawabannya apa? Oke, jadi ini easy gak sih ini? Kalau lu fokus dengerinnya ya, jawabannya itu ada di jejak kaki. Kan dikasih tahu tuh, jejak kaki itu dimulai dari pintu anakku, terus hingga ke jendela. Bahkan aku juga menemukan jejak kaki di bawah tempat tidur anakku. Nah, jika ada yang lewat di bawah kolong tempat tidur, seharusnya kan dia merangkak ya. Dan yang tertinggal adalah jejak ujung kaki, lutut, telapak tangan. Tapi kalau cuma ada jejaknya doang, berarti pelakunya itu menembus tempat tidur. Dia nggak merangkak tapi berjalan seperti biasa, berjalan normal. Yang karena nggak ada manusia yang hidup yang bisa melakukan itu, berarti itu pelakunya adalah jin. Yeah, bener banget. Ah, easy, ini mah easy. Mata lu easy. Ini medium nih harusnya. Easy ya. Ini gue lagi nih ya. Susah nggak nih? Susah. Lu nggak bakal tahu jawabannya nih. Tai, coba. Oke, riddle keempat ya. Setiap pagi aku selalu menemukan lebih dari satu gelas di meja makan. Semua gelas itu berisi sedikit air dan bagian dalamnya basah. Aku tinggal sendirian. Aku hanya ingat bangun sekali setiap malam untuk minum air, lalu kembali tidur. Tapi aku tidak pernah mengingat membuat gelas lain. Suatu hari aku pergi dinas keluar kota selama 3 hari. Saat kembali, rumah terkunci rapi, nggak ada tanda orang masuk, dan di meja makan ada 5 gelas. Semuanya basah di bagian dalam. Aku penasaran dan aku mengecek CCTV dapur. Tidak ada siapapun yang masuk, cuman aku aja yang ada di situ. Namun di sudut rekaman, jam menunjukkan hal aneh. Setiap gelas muncul pada waktu yang sama setiap malam. Pukul 2.17 malam. Aku menatap meja itu lama jika aku hanya ingin bangun sekali. Tidak ada orang lain di rumah dan semua gelas muncul pada jam yang sama. Siapa yang membuat gelas-gelas itu ada? Loh, nggak ada siapa-siapa ya? Iya, cuma dia doang. Wah, ini perlu logika sih buat ngejawabnya. Oh iya, susah juga ya. Susah, mending lu nyerah aja. Ya udah, coba aja apa jawabannya. Oke, coba aja dulu deh. Buat kalian yang yakin nih kalian punya jawabannya ya. Kalau aja pikirin pelan-pelan, nggak ada yang ngedesak kalian. Kalian jeda dulu, komen di bawah.
Alright, jadi jawaban ofisialnya adalah aku bangun dalam kondisi setengah sadar waktu itu, alias kayak sleepwalking, dan dia memang membuat lebih dari 1 gelas tanpa menyadarinya. Karena yang dia ingat cuman minumnya, bukan menuang airnya di gelas berapa kali. Jadi memang benar di CCTV itu nggak ada orang lain selain dia, tapi dia itu sebenarnya melakukan hal yang sama setiap malam pada siklus tidur yang sama nih, dia kurang lebih jam 2:17 karena otaknya itu masuk ke mode otomatis. Dia bangun, dia minum, taruh gelas, balik tidur. Nah, memori ini nggak nyimpan nih, karena dia mengira cuman bangun kayak sekali minum doang, padahal tubuhnya tuh bangun setiap malam dan melakukan hal yang sama, membuat gelas jadi menumpuk di situ. Nah, tapi kan ada perdebatan tuh. Tadi kan dia dinas keluar kota, kenapa jadi tiba-tiba ada 5? Nah, ini yang paling cerdas dari riddle-nya nih, yang membuat orang pikir berarti bukan si aku nih, kan dia nggak ada di rumah. Padahal gelas-gelas itu udah terkumpul sebelumnya, karena dia kan minum tuh berapa kali kan, cuman dia tuh nggak menghitung. Jadi waktu dia kembali, dia cuma lihat hasil akhirnya, nggak ada gelas baru saat dia pergi, hanya kesadarannya aja yang baru menghitung sebenarnya. Aduh anjir, sakit kepala gua. Mana ada, logika aja itu. Cuma orangnya tuh emang nggak balikin gelasnya waktu dia sadar kalau itu tuh menumpuk. Jadi kayak dia habis minum dia biarin, tapi nggak diambil, nggak ditaruh di belakang gitu. Oh, jadi maksudnya ketumpuk terus dan mikir itu orang lain. Yoi, karena lupa juga. Oh, oke. Intinya otaknya itu melakukan hal repetitif, dan karena terlalu sering dilakukan dia sampai lupa udah melakukan itu. Nah ya gitu. Oke, ngerti gue. Gue lagi deh ya. Oke, boleh. Ini riddle POV one person ya. Ceritanya lagi di rumah, di ruang keluarga gitu. Aku dan kakakku itu sakit, jeritku. Tidak nak, kau dan kakakmu baik-baik saja. Kalian itu tidak sakit. Tak ada yang mau mendekati kami, Bu, karena takut tertular. Tolong bawa kami ke rumah sakit biar dokter mengoperasi kami, pintaku pada orang tuaku. Tidak sayang, itu tidak benar. Kalian itu nggak perlu ke rumah sakit. Terserah. Terus aku mengajak kakakku masuk ke kamar dan membanting pintunya. Kok mereka nggak percaya sih sama kita? Aku menjerit kesal di dalam kamar. Ya, aku rasa orang tua kita bener, kata kakakku. Mending kita nurut aja deh sama mereka. Kakakku itu memang pengecut. Dia takut sekali dengan orang tua kami. Di saat seperti ini, aku jadi sulit bernapas lagi. Detak jantungku juga semakin kencang. Kan kumat lagi. Aku harus pergi ke rumah sakit ini. Di situ aku langsung mengepakkan barang-barangku. Kamu mau kemana? Mau ngapain? Aku mau kabur aja ke rumah sakit, kataku. Loh, nggak bisa begitulah. Aku harus ikut. Harus ada yang menjagamu soalnya. Ya udah ikut aja. Ya tapi aku nggak mau. Aku ingin di sini sama ayah sama ibu. Ya ayo ikut. Nggak mau. Terus akhirnya karena kesal, dia tidak mau ikut denganku. Aku pun mencekiknya. Tanpa sadar aku menekan lehernya terlalu keras sampai dia akhirnya lemas dan tak bernyawa. Loh, kak, apa yang terjadi denganmu? Jangan mati. Di situ aku menyadari kalau kakakku sudah tidak ada nyawanya lagi. Aku sedih, namun di sini aku berpikir, kurasa akhirnya mereka bakal percaya bahwa kami sedang sakit dan pasti mau mengoperasiku. Nah, kira-kira apa yang ada dari cerita itu tuh? Lah kenapa ya? Agak dark sih jawabannya. Emang iya? Jadi coba gimana? Oke, kita coba jeda dulu deh ya. Ayo coba kalian komen di bawah guys. Alright. Jadi jawaban ofisialnya itu adalah ini adalah obrolan kakak beradik yang kembar siam alias tubuhnya itu nyatu satu sama lain. Oh. Nah ya, jadi si adik ini tanpa sengaja udah ngekill kakaknya nih ya. Dan dari situ dia akhirnya bisa bikin orang percaya kalau mereka tuh punya penyakit di badan. Kayak penyakit lain gitulah. Sampai akhirnya karena penyakit itu nih ceritanya nih kakaknya itu jadi meninggoy. Padahal kan dia yang ngekill. Makanya saat dia mau kabur tapi kakaknya nggak mau, dia malah ngelakuin hal itu karena mereka itu selalu bersama, nggak bisa lepas, nggak bisa dipisahkan. Oh iya juga ya. Dark juga nih riddle nih. Nah iya kan, makanya udah gue disclaimer tadi. Oke deh. Gue lagi nih ya, last riddle nih, paling hard nih ya. Wih, coba. Oke. Judulnya Lampu Yang Tak Pernah Mati. Aku baru suatu hari bekerja di sebuah gedung di tengah kota. Gedungnya ini paling tinggi di antara gedung yang lain. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Ada satu cahaya di lantai paling atas yang setiap malam terlihat menyala dari luar. Dan yang aneh, cahaya itu tidak pernah mati meski itu malam atau siang. Mungkin di sana ada orang yang sangat malas untuk mematikan lampu. Pikirku boros banget sama listrik. Tapi suatu hari cahaya itu padam. Di saat yang sama, yang anehnya semua jam di gedung terhenti. Apa ini? Aneh banget. Hanya jam yang berhenti, sisanya berjalan normal. Apa sebenarnya cahaya itu? Masa bisa menghentikan waktu? Ini fiksi kah? Enggak, ini nyata dan bisa terjadi di berbagai negara. Ini tuh riddle logika, nggak ada fiksi-fiksinya. Aneh banget. Gara-gara cahaya mati, waktu jadi stop. Susah pokoknya. Coba guys, jawab guys. Gini aja, jawabannya tuh bakal di drop di pin komen aja ya. Pokoknya nih jawabannya masuk akal deh. Oke, boleh juga. Bener lu ya, nih masuk akal nih ya. Iya, masuk akal banget. Ya, tenang aja. Jadi, oke segitu dulu kira-kira ya. Oke dah kalau gitu.
like kalau kalian suka, dislike jangan nggak suka, tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you in the next video and goodbye.